Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Monica Bella Sapitri. Untuk mengawali pertanyaan, eh, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa saya berbicara? Margono elektronik, Jabatan Bapak di sini apa ya, Pak? teknisi ponsel elektronik. Kira-kira sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Dari tahun 2002 sampai 2025, 23 tahun. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Bapak apa ya? SMK Apa bidang pertama dari perusahaan ini, Pak? elektronik. Sejak kapan perusahaan ini berdiri, Pak? 2002. Apa di perusahaan ini ada visi dan misinya, Pak? Ada Boleh disebutkan ya, Pak? visi dan misinya. Iya. Ya, kalau visi dan misinya, kalau ya namanya apa ya, orang berusaha, visi dan misinya ya satu, tujuannya kan untuk mencari nafkah. Yang keduanya, saya usaha seperti ini sudah mempunyai izin dari pemerintah, jadi sudah punya surat izin seperti itu. Jadi di sini itu walaupun di dalam itu sudah resmi seperti itu. Kalau boleh tahu, Bapak di sini keluarganya sendiri apa dibantu sama Saya orang? sendiri. Iya. Terus alur kerja Bapak bagaimana dari awal hingga akhir? Alur kerja bagaimana yang dimaksud? Kayak cara kerjanya. Oh, cara kerjanya. Ya, kalau cara kerja saya seperti yang saya buat aturan yang ada di online, contohnya di Google Map. Di situ kan sudah ada aturan jam buka, jam tutup seperti itu. Terus di sini saya juga nggak cuma servis saja, terus jualan seperti itu. Itu alurnya. Terus apa keahlian yang paling penting bisa untuk dikuasai ini di usaha ini apa, Pak? Elektronik, nggak ada yang lain. Selanjutnya, apakah lulusan SMK cocok untuk bekerja di sini jika ya di bidang apa saja? Kalau dari masalah sekolah, saya bukan sekolah di jurusan elektronik. Saya itu aslinya jurusan mekanik umum. Apa itu mekanik umum di SMK? Keterampilannya satu ngelas, dua bubut, bukan elektronik. Elektronik itu sekolah dari dasar SMP itu elektronik, dari SMP terus didasarkan saya senang, sehingga selesai SMK jurusan mesin ngelas bubut, saya lanjutkan ke kursus di BLK Cilacap seperti itu. Jadi keterampilan elektronik itu tadinya hanya tambahan saja, karena informasi semua pekerjaan kalau senang dulu cepat bisa, kalau tidak senang dengan itu tidak akan lama. Contoh, orang nggak suka ke sawah, ya disuruh bantuin orang tua di sawah, pasti nggak bakal akan lama. Yang panas lah, yang gatel lah, pulang. Betul? Seperti itu. Jadi kalau senang seperti mungkin bapak-bapak, mbak-mbaknya itu yang suka di sawah, seharusnya jam 4 sore sudah pulang. Kadang sampai maghrib belum pulang, katanya nanggung. Karena apa? Disadarkan dengan senang. Ya, apakah perusahaan Bapak membuka program magang atau kerjasama dengan SMK? Kalau sementara belum, karena masih di dalam seperti sementara. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan Bapak untuk dalam merekrut lulusan SMK? Pertimbangan yang bagaimana? Ya, kayak cocok itu
kayak mau merekrut SMK itu skillnya harus gimana? Oh, skillnya harus gimana? Ya kalau menurut saya, ya kalau masalah seperti itu, ya siapapun saya terima, karena sebenarnya sih nantinya kalau saya misalkan kan ada yang ingin PKL, nah itu ya kalau sebenarnya itu ya harus sesuai dengan satu peraturan dari sekolah, yang kedua sekolah sudah mengizinkan, kalau yang ketiga ya harus sesuai dengan bidang kalian di sekolahan, bidangnya apa, seperti itu. Kalau menurut saya ya kalau tidak harus sepenuhnya seperti itu sih, namanya orang semua belajar, masa kan nggak boleh kan. Misalkan ini tugas dari sekolah nggak dapat PKL, ya seadanya itu pun ya boleh, karena apa, di bidang di PKL itu kan nggak harus semua kejurusan sama seperti itu, karena apa, di semua pekerjaan kita harus tahu, tidak hanya di bidangnya saja, seperti itu. Ada lagi. Apa saran Bapak kepada siswa SMK agar siap terjun ke dunia industri? Kalau menurut saya, saran saya, ya kalau untuk terjun ke dunia industri ya, pesan saya, satu itu kursus, dalam arti kursus itu di komputer lah ibaratnya ya, karena zaman sekarang kan zamannya itu digital. Ya, satu kursus komputer itu kan 3 bulan cukup. Dan yang kedua itu kursus bahasa, terserah kalian apa yang disuka, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya. Kalau lulus dari sekolah, seorang perempuan sudah bisa ke komputer, terus salah satu bahasa, insya Allah saran dari saya untuk mencari pekerjaan itu lebih mudah. Kebanyakan harus bisa komputer, terus minimal bisa satu bahasa apa, seperti itu. Insya Allah itu cepat untuk dapat pekerjaan. Yang kedua, berbeda gajinya dengan yang tidak punya skill seperti itu, karena punya skill seperti itu kita khususkan punya sertifikat, ibaratnya lulus sekolah punya ijazah, ya misalkan ijazah khusus bahasa Inggris punya, komputer punya. Intinya yang pertama mudah untuk masuk kerja dimanapun, insya Allah itu cepat. Itu saran dari saya, seperti masukan itu. Apakah perusahaan Bapak ada perubahan teknologi signifikan dalam beberapa tahun terakhir? Kalau dari masalah urusan teknologi, dari pabriknya saja situ, contoh satu, masalah handphone, iPhone, itu zaman dulu menggunakan namanya koran. Koran itu digunakan untuk kemajuan update teknologi, ya, 2 minggu sekali. Ya sekarang lewat internet digital, makanya saya juga mengikuti terus perkembangan teknologi elektronik. Makanya saya sampai sekarang perkembangannya ya tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pandai, semua kita sama-sama belajar. Makanya saya akui saya nggak pandai, ya, karena apa? Saya masih belajar. Jadi sama statusnya kalian dengan saya semua, walaupun saya sudah bekerja, statusnya sama-sama belajar. Kalau saya mengakui pintar, itu saja, nggak mengikuti perkembangan. Contoh, dulu saya servis televisi hitam putih, update jadi TV berwarna, update jadi TV LCD,
update jadi TV LED, update jadi Smart TV, update sekarang TV Android. Saya belajar terus dari Windows, misalkan di laptop atau PC komputer itu mulai dari Windows 2003, Windows XP, Windows 7 ya, sampai sekarang ke Windows 13 itu mengikuti update. Jadi masalah teknologi saya itu mengikuti update dan belajar, selalu belajar terus. Bapak, apakah ada tantangan terbesar saat ini di industri ini? Kayak ada tantangan terbesarnya atau enggak saat ini? Kalau tantangan terbesar menurut saya itu yang paling masih ya berat ya, setengah berat ya enggak ya. Jadi itu masalah tool atau peralatan yang dipakai. Semakin kesini itu peralatannya itu semakin mahal ya. Saya beli peralatan untuk servis elektronik yang jadi kendala saya itu, kalau untuk beli peralatannya itu sekitar 25 juta sudah masuk ya, seperti itu. Ini kan di etalase ini semua alat untuk servis, terus ini di belakang saya juga, jadi sekitar 25 juta. Ini pun saya mau rencana beli mikroskop yang 7 juta, karena mikroskop saya seperti ini kan, ini hanya kepepet saja, jadi pakai mikroskop seperti ini. Ini mikroskop untuk elektronik tapi ya, bukan untuk ya, bukan untuk di rumah sakit, itu kan beda seperti itu. Kalau ini kan untuk melihat benda-benda kecil yang ada di mesin, contohnya mesin headphone lah, seperti ini. Ini kan sangat kecil sekali ya. Ini sangat kecil ini. Ini bisa ditaruh di sini seperti ini ya, itu jadi besar. Kalau kurang besar ini digeser ke bawah seperti ini. Ini untuk fokus ya. Ya, seperti itu hasilnya. Jadi besar ya, Pak? Itu cuma harga 2 juta saja. Tapi udah bagus itu, Pak. Saja ya. Kalau yang 7 juta ini kan masih videonya masih apa ya? Kalau di handphone itu MP4, MP4 ya. Kalau yang harga 7 juta itu sudah 4K. Kalau seperti handphone kan sekarang sudah ada FHD dari pabriknya, ada 4K. 4K pun 4K itu kemudian berjernih sekali. Oke Bapak, terus yang selanjutnya, apakah seperti komunikasi, disiplin dan kerja tim itu sangat penting dimiliki oleh seorang karyawan? Misal Bapak membutuhkan karyawan. Kalau masalah komunikasi dengan karyawan itu hal yang sangat penting. Kenapa? Jangankan di bidang pekerjaan yang mencari nafkah ya, misalkan sudah berkeluarga, untuk keluarga juga, di bidang keluarga pun tidak boleh diskomunikasi. Jangankan di bidang pekerjaan, kalau di bidang pekerjaan itu sangat penting komunikasi, tidak boleh putus. Dalam arti putus komunikasi, jarang komunikasi, kan namanya diskomunikasi. Kalau yang bagus diterapkan di bidang pekerjaan, di keluarga, seperti anda semua, seorang perempuan kalau sudah senang sama laki-laki itu tidak mau diskomunikasi. Betul. Ya seperti itu kira-kira, pentingnya seperti itu.
Nanti kalau diskomunikasi, Anda semua akan kecewa karena putus cinta seperti itu ya. Ya kira-kira gambarannya lah seperti itu namanya. Itu kan anak muda. Jadi untuk menggambarkan komunikasi itu kalau menurut saya di bidang pekerjaan sangat penting. Kalau untuk dicontohkan di kalian yang anak muda itu seperti orang lagi jatuh cinta, WA pasti pagi, siang, sore, malam. Kalau seandainya diskomunikasi karena putus cinta, Anda kecewa. Makanya di bidang pekerjaan jangan sampai diskomunikasi. Itu harus nyambung terus. Orang tua itu mengajarkan sambung tali silaturahmi. Terus Bapak kalau misal suatu saat membutuhkan karyawan, kira-kira Bapak itu menilai karyawan itu dari etos kerjanya itu yang bagaimana? Yang saya nilai, satu, tepat waktu. Paham? Satu, tepat waktu. Yang kedua, harus ikut mematuhi peraturan yang ada. Karena beda tempat, beda peraturan. Tapi ingat, satu tujuannya positif, bukan negatif. Yang ketiga, jadi orang itu tidak boleh malas. Seperti itu kira-kira. Intinya saja gitu. Yang lain-lain kan kalau sudah tepat waktu, mematuhi tata tertib, aturan yang ada, tidak malas. Nanti itu tiga itu setelah dijalankan yang lain itu nanti otomatis mengikuti. Itu kira-kira yang singkat, jelas, padat seperti itu. Apakah ada yang budaya kerja yang mungkin bakal diterapin jika ada karyawan di sini, Pak? Budaya industrinya kayak yang tadi seperti disiplin dan lain-lain, atau ada tambahan lain gitu? Atau ya, cukup itu saja? Cukup itu saja. Soalnya kalau tiga itu sudah dijalankan, satu jangan ya tepat waktu, dan yang kedua patuhi apa aturan yang ada, yang ketiga jangan malas. Nanti yang lain itu kan otomatis mengikuti. Seperti Anda nggak perlu ingin dihormati ya sama orang lain, tapi belajarlah menghormati diri sendiri. Kalau kalian minta dihormati sama orang lain, nanti sakit hati, orang lain marah. Siapa kamu ingin dihormati? Tapi satu kuncinya, Anda harus menghormati diri sendiri. Kalau orang bisa menghormati diri sendiri, itu insya Allah orang lain tanpa diminta untuk menghormati akan menghormati. Contohnya, mbaknya ke orang tua dimanapun sopan. Orang lain nggak disuruh sopan akan sopan. Betul? Betul. Seperti itu. Terus Bapak ada nggak sih harapan dan pesan untuk anak lulusan SMK buat bisa bersaing di dunia pekerjaan? Yaitu pesan saya, ya yang tadi kan sudah dibicarakan ya, itu dasarnya satu ya khusus komputer ya, dua bahasa, dan yang ketiga memang dalam bidang pekerjaan itu bersaing ya, tapi bersaing ya mohon maaf, bersaing itu harus dikasih embel-embel, kasih belakangnya itu positif, jangan negatif seperti itu. Terus apa ya, yang namanya di bidang pekerjaan tadi sudah dasarnya itu. Yang kedua ya harus mematuhi apa yang ada di situ, tepat waktu, jangan malas, itu insya Allah ya sukses. Ini terakhir Bapak, apakah Bapak bersedia jika sekolah kami mengundang Bapak untuk berbagi pengalaman di kelas? Ya bahasa, kalau saya kan nggak bisa apa-apa ya, ya hanya saya bisa jawab itu kan insya Allah, karena di dunia ini tidak ada yang pasti itu Allah. Jadi jawaban seperti itu saya jawab terakhir. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, saya bisa gerak, saya bisa hidup, saya bisa servis, semua itu Allah yang bisa, bukan saya. Saya nggak bisa apa, seperti itu. Ya insya Allah kalau Allah menghendaki, saya digerakkan ke mana? SMK Negeri 1 Bidang. Ya insya Allah ya hadir.
Itu dengan bahasa insya Allah ya, karena saya nggak bisa memastikan ya, soalnya seperti saya praktekkan dari zaman dulu sampai sekarang di dunia ini tidak ada yang pasti itu Allah. Contohnya Mbak, mau ke sini misalkan jam 10, apakah bisa pas? Ya susah, kadang bisa pas, kadang lebih, kadang kurang dari jamnya. Ya bisa saja berangkat kasih ke sini jam 10 sampai ke sini naik motor, lah motornya ada kendala banyak kempes, apakah itu nggak motong waktu? Kan nggak bisa pas. Nah seperti itu. Jadi dunia ini nggak ada yang pasti, pastian itu milik Allah. Seperti itu. Kalau contoh ilmu yang pasti, ingin tahu, ilmu pasti, ilmunya Allah, ingin tahu. Ya percaya, saya bilang ini ilmu pasti, ilmunya Allah ya, bukan ilmu saya sudah bilang nggak bisa apa-apa. Karena saya yang hidupkan Allah, keraka yang gerakkan Allah, saya nggak bisa apa. Ilmu yang pasti kita kasih tahu, sebenarnya ya ilmu pasti itu ada atas, ada bawah, itu milik Allah, pasti enggak? Pasti. Ada kanan, ada kiri, pasti enggak? Pasti. Ada siang, ada malam, itu pasti enggak? Pasti. Ya kan? Ada hujan, ada terang, itu pasti enggak? Pasti. Ada gelap, ada terang, itu pasti enggak? Pasti. Itu ilmu pasti. Bapak, jika suatu saat misal Bapak menerima anak PKL-an gitu, kira-kira ada seleksi atau gimana? Kita semua nggak ada bedanya, sama-sama belajar. Saya nggak membedakan ini itu, semua sama belajar. Kita belajar sama-sama. Saya nggak mau nyeleksi, nggak mau apa, maunya apa. Ya dituruti saja, namanya orang masih belajar. Margono pun masih belajar. Ya kita nggak ada orang pintar, kita sama-sama belajar. Walaupun sudah bisa, itu orang pandai itu kan ada tingkatannya, perlu belajar. Makanya nggak ada orang pintar, adalah orang sama-sama belajar. Jadi kita nggak ada kesombongan, semua bisa, insya Allah semua sehat, lancar. Seperti itu. Jadi nggak ada seleksi-seleksian. Kalau maunya apa ya dituruti, yang penting positif, tidak membeda-bedakan. Karena Allah itu menciptakan ya beda-beda. Orang ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang sawo matang dan sebagainya, ya kan? Ada yang idiot, ada yang cerdas, itu nggak boleh. Cuma di hadapan Allah itu sama, seperti itu. Jadi kalau orang masih membeda-bedakan, itu kalau menurut saya kurang bagus. Ya. Orang sama-sama gerak di gerakan Allah, iya kan? Hidup yang hidupkan Allah, dikasih rezeki Allah yang ngasih rezeki, manusia tinggal berusaha. Ayo kita sama-sama belajar. Seperti itu jawabannya. Tapi Bapak kedepannya bakal misal ada yang ingin PKL di sini, apakah Bapak kira-kira akan menerima atau tidak? Insya Allah menerima, karena saya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun orang mau datang PKL, walaupun jangankan tujuan untuk PKL kan baik ya. Ya bukannya saya pintar, tapi kan sama-sama belajar, seperti itu kan. Jangankan orang PKL, mau marahin saya ke sini saya terima, apalagi mau PKL. Ya monggo, seperti itu. Selagi Margono Elektronik bisa membantu, saya bantu, tapi pesan saya satu, semampu saya. Karena saya bukan orang pandai itu, nggak bisa apa-apa, aslinya hanya bisa tolong menolong saja. Kan biasanya kalau misal PKL itu kan ada pungutan biaya. Jika misal Bapak menerima siswa PKL, berapakah biaya yang kira-kira Bapak bakal ajukan? Ya insya Allah saya nggak ada masalah untuk administrasi, insya Allah nggak ada. Malah saya justru apa yang diinginkan saya bantu dari tugas dari sekolah sampai selesai. Tapi dengan satu pesan saya, insya Allah semampu saya. Kira-kira kan Bapak udah bisa sampai sekarang ini. Dari awal itu ada nggak sih tantangan yang menurut Bapak itu mau nyerah gitu, nggak sampai saat ini? Ada nggak waktu dulu prosesnya? Kalau saya,
orangnya itu tidak mudah menyerah sebelum berhasil. Jadi namanya manusia, semua manusia itu saya rasa punya rasa penasaran. Iya. Betul. Betul. Seperti apa sih iPhone, saya belum pernah pegang. Temennya punya aja, coba lihat. Itu penasaran kan? Iya. Makanya walaupun nggak punya, berusaha pegang. Walaupun punya temennya gitu sebentar. Nah itu makanya prinsip saya, insya Allah nggak ada kata menyerah sebelum saya berhasil.